Hermeneutik sosial. Kawan-kawan, hermeneutik sosial adalah proyek berteologi. Proyek ini terdiri dari upaya memahami realitas sosial, memaknainya secara teologis, dan mengubahnya secara terencana. Untuk memahami realitas sosial, kita perlu melakukan analisis sosial. Untuk itu, kita membutuhkan teori sosial. Untuk memaknai realitas sosial secara teologis, kita melakukan refleksi iman. Refleksi itu berpijak pada Injil Yesus Kristus, yang dalam kitab suci disebut juga Injil Kerajaan Allah atau Injil Perdamaian. Upaya terencana untuk mengubah realitas sosial disemangati dengan nilai-nilai Injil. Kita menginginkan sebuah tatanan masyarakat yang lebih demokratis, lebih berkeadilan, dan lebih manusiawi, yang memberi kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang atau warga masyarakat untuk mengaktualisasikan dirinya dan meraih kesejahteraan sesuai dengan fitrahnya sebagai makhluk yang telah diciptakan Allah menurut gambar dan rupanya. Upaya tersebut adalah upaya yang demokratis, memosisikan kaum miskin yang terorganisir dalam kelompok-kelompok basis sebagai subjek atau pelaku atau protagonis sejarah. Upaya tersebut bisa menempuh jalan moderat atau reformis, yaitu perubahan di dalam sistem, dan dalam kondisi-kondisi tertentu bisa juga menempuh jalan radikal atau revolusioner berupa penggantian sistem. Dengan demikian, hermeneutik sosial merupakan rangkaian praksis atau rangkaian yang berintikan hubungan timbal balik antara teori dan praktek. Hermeneutik sosial sejalan dengan pepatah Karl Marx, para filsuf hanya menafsirkan dunia, padahal yang terpenting adalah mengubahnya. Rangkaian praksis hermeneutik sosial terjalin berdasarkan suatu premis nilai tertentu yang menjadi komitmen dasariah kita. Sebagai pengikut Yesus Kristus, premis nilai kita bergantung pada premis nilai Yesus Kristus dan Allah Bapanya. Premis nilai itu adalah preferential option for the poor, atau pilihan untuk mengutamakan kaum miskin. Adapun yang dimaksud dengan kaum miskin adalah para korban ketidakadilan sosial, baik mereka yang dieksploitasi atau dihisap secara ekonomi, ditindas secara politik, maupun yang dipinggirkan atau didiskriminasikan karena konstruksi-konstruksi mental kolektif yang diskriminatif, berupa hukum, kesucian, seksisme, rasisme, dan homofobia. Dalam deretan kaum miskin ini kita jumpai kaum buruh, tani kecil atau peasants, nelayan kecil, para penganut agama atau kepercayaan minoritas, kaum perempuan, orang-orang kulit berwarna, dan orang-orang yang memiliki orientasi seksual yang berbeda. Seperti telah dikatakan di atas, untuk memahami realitas sosial, kita membutuhkan teori sosial. Pertanyaannya, teori sosial yang mana? Pilihan teori sosial kita itu didasarkan pada premis nilai kita. Artinya, teori sosial tersebut hendaknya menolong kita memahami akar-akar kemiskinan, yakni akar-akar penghisapan, akar-akar penindasan, akar-akar marginalisasi atau diskriminasi. Dengan memahami akar-akar kemiskinan secara memadai, kita dapat melakukan permenungan atau refleksi yang membumi berdasarkan Injil Yesus Kristus yang sejatinya juga membumi. Injil yang mengutamakan kaum miskin, menentang dan menantang mamon,
atau sistem ekonomi yang tidak adil, menentang dan menantang kaisar atau sistem politik yang sewenang-wenang, dan yang menentang dan menantang kanisah atau sistem keagamaan yang diskriminatif dan meminggirkan, serta memanggil kaum kaya dan berkuasa untuk melayani kaum miskin, niscaya mengajak kita untuk melakukan refleksi yang membumi. Di samping menolong kita memahami akar-akar kemiskinan, teori sosial tersebut kiranya juga memiliki jiwa dan semangat yang sejalan dengan keyakinan kita bahwa kaum miskin adalah protagonis dalam perjuangan pembebasan dan transformasi sosial. Atas dasar itu, menurut hemat saya, teori sosial dialektis, khususnya teori sosial Marxis atau Marxisme, adalah teori sosial atau alat analisis yang tepat. Secara ringkas, hermeneutik sosial atau proyek teologi kontekstual liberatif atau proyek teologi kontekstual transformatif adalah sebagai berikut. Premis nilai, pilihan untuk mengutamakan kaum miskin. Langkah-langkahnya. Pertama, melakukan perjumpaan dengan realitas sosial, berinteraksi dengan kaum miskin. Kedua, memahami realitas sosial dengan melakukan analisis sosial, baik ekonomi, politik, maupun religio-kultural. Ketiga, melakukan refleksi teologis atas realitas yang telah dianalisis dan dipahami. Keempat, menyusun rencana aksi. Kelima, melakukan aksi yang tidak lain dari melakukan perjumpaan aktif dengan realitas sosial. Langkah pertama bermuara pada ajakan kepada kaum miskin untuk mengubah nasib mereka, yakni realitas sosial yang tidak adil dan tidak manusiawi itu. Langkah kedua sampai langkah yang kelima melibatkan kaum miskin sebagai partisipan aktif. Setelah melakukan aksi, kita kembali melakukan analisis dengan tujuan evaluatif, korektif, dan memahami realitas sosial lebih baik, dan refleksi teologis, menyusun rencana aksi dan melaksanakannya. Rangkaian ini terus berlangsung, membentuk spiral praksis yang diharapkan, mendatangkan hasil berupa perubahan yang progresif menuju pembebasan kaum miskin dan transformasi sosial. Sekarang, cobalah menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama, setujukah Anda bahwa Allah yang diberitakan di dalam Alkitab adalah Allah yang mengutamakan kaum miskin dan tertindas? Mengapa? Jelaskanlah. Yang kedua, apakah sesungguhnya tujuan dari hermeneutik sosial atau proyek teologi kita? Yang ketiga, teori sosial macam apakah yang kita butuhkan untuk membantu kita memahami realitas sosial secara memadai? Yang keempat, apakah artinya bahwa kaum miskin, yaitu kaum terhisap, tertindas, dan terpinggirkan atau termarginalisasikan, adalah subjek sejarah? Selamat mempelajari proyek berteologi atau hermeneutik sosial. Tuhan Yesus memberkati.